Hai guys, welcome back to my channel Kim Tan EHD. Apa kabar semuanya sobat pelangis? Nah sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian, tentunya hanya di channelnya gue sendiri Kim Tan EHD, yang akan selalu nge-share setiap videonya tentang pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi. Di video kali ini, gue bakal kembali bercerita tentang sebuah pengalaman pribadi gue bertemu dengan banyak cowok. Dan kali ini, salah satunya adalah pengalaman pertama kalinya lagi buat gue setelah sekian lamanya. Gue tidak berjumpa dengan salah seorang yang pernah bikin gue happy waktu ketika gue berumur belia waktu itu. Dan dia adalah paman gue. Setelah sekian lamanya gue gak pernah ketemu ya, karena emang gue dengan berbagai macam kesibukan, kehidupan gue yang kemarin-kemarin yang mengharuskan gue jauh, keluar kota dan lain-lain bertahun-tahun lamanya. So pada akhirnya gue gak pernah ketemu sama dia. Finally gue ketemu sama dia lagi. Dan itu pertama kalinya gue bertemu dengan dia guys. Wow, seperti apa Kim? Pertemuan pertama kalian, pertama kali lagi setelah sekian lama gak ketemu. Penasaran? Apakah ada something Kim? Makanya siapin posisi yang nyaman, tisu, cemilan, dan yuk, mari kita mulai. Ratusan purnama, bener-bener emang gue alamin banget ya guys. Gue sejujurnya ketika sama paman gue ini memang sangat terbilang ketika umur gue yang masih sangat belia gitu loh guys. Jadi itu sangat lama banget ya. Kalau misalnya gue bisa terka mungkin beberapa tahun, pokoknya lebih ke belakang lagi deh. Lebih kayak gue tuh udah mungkin sekitar berapa ya, pokoknya lama banget lah gitu ya. Itu ketika dimana gue lagi bener-bener sangat lucu-lucunya gitu loh guys. Lagi belia banget, dan gue waktu itu pun juga mengenali dia ketika dia masih sangat terbilang kayak seumuran cowok-cowok yang lagi pada matang-matangnya gitu. Secara namanya paman gitu kan, pasti dengan usia yang memang pas matang itu, buat gue saat itu adalah sosok yang paling gue idolakan. Ketika waktu itu juga gue sempat beberapa kali dibikin happy sama dia, dan pertama kali juga yang bikin gue seneng itu ketika gue akhirnya bisa sama-sama merasakan sebuah rasa yang bener-bener gue rasakan, sampai pada akhirnya dia pun menganggap gue sebagai salah seorang ponakannya yang memang bukan sekedar ponakan biasa. Dan itu memang berangsur lama sampai pada akhirnya terpisah karena gue harus pindah keluar kota dan lain sebagainya. Bertahun-tahun lamanya sampai gue akhirnya kembali ke sini dan gue bertemu lagi dia pertama kalinya lagi setelah sekian lamanya. Bagaimana Kim? Jadi gini, pertemuan pertama kali itu sebenarnya ketika di rumah gue ini memang sedang ada sesuatu yang mesti diperbaikin gitu. Dan salah satu anggota keluarga gue membutuhkan pertolongan dia. Gue pikir sih siapa yang akan datang tuh gue nggak tahu ya, mungkin seorang yang ahli di bidangnya gitu kan. Gue nggak pernah nanya juga sih bakalan siapa sih yang benerin ini gitu kan. Terus gue nggak pernah menyangka juga kalau pada akhirnya adalah orang yang dimintai tolong itu adalah paman gue ini. Dan ya gue ketika udah ada something kayak gitu dan akan ada kabar ada someone yang bakal datang ke rumah untuk memperbaiki ini, ya udah gue biasa aja gitu kan, karena dalam hati gue ya palingan juga orang yang udah paham tentang hal ini gitu kan, siapa lagi gitu kan, gak mungkin lah siapa-siapa juga, yang pastinya bakalan orang-orang yang mengerti di bidangnya. Ya sudah tuh, gue pun juga santai aja di rumah gitu kan, gak ada perasaan-perasaan kayak gimana gitu, gak ada. Terus singkat cerita tiba-tiba ada yang ngetok pintu, "Assalamualaikum" gitu kan katanya. Oh tiba-tiba anggota keluarga gue langsung kayak buka pintu gitu, "Waalaikumsalam," dengan ramahnya, dengan kayak apa namanya, kayak kok akrab banget ya gitu. Katanya mau manggil seseorang yang buat benerin ini gitu, tapi kok kayak udah akrab banget gitu kan. Dan gue kayak denger suaranya kayak kenal gitu kan dari kamar tuh, kayaknya gue kenal deh suaranya gitu kan. Terus, "Mari sini masuk," katanya gitu kan. Ada yang nyahut juga dari anggota keluarga gue, masuklah dong. Dan pas ketika udah di dalam gitu kan,
mereka percakapan kayak gitu, gue makin yakin banget kalau ini suara yang gak asing yang pernah gue dengar beberapa tahun yang lalu. Apakah dia paman gue gitu kan? Lah, katanya mau manggil orang yang bisa ngebenerin ini gitu kan. Tapi kok gue dengernya suara paman gue sih? Terus gue intip dong dari belakang pintu ini nih. Gue intip gitu kan. Dan ternyata itu bener loh. Paman gue guys. Itu gue pertama kali ngelihat dia dari balik pintu ini diem-diem. Karena emang sejujurnya nih ya guys, gue tuh emang kalau misalnya pulang itu emang gak pernah kemana-mana karena orang introvert gitu ya. Gue di tempat ini selalu terbilang orang yang anak rumahan banget, introvert abis pokoknya. Jadi gue hanya bisa mengeluarkan, mengekspresikan diri gue kalau gue di luar kota. Kalau di sini kayak gimana gitu perasaan gue tuh kayak nggak bebas, nggak lepas aja gitu loh guys. Kayak gue tuh gak menemukan feel free-nya kalau di sini. Makanya gue setiap harinya pasti ya di kamar, di rumah, udah gitu-gitu aja. Dan ketika paman gue datang tuh dia nggak pernah tahu kalau gue ada di rumah. Ya sudah tuh mereka ngobrol, terus sebelum memperbaiki something yang bakal dia perbaikin, paman gue dijamu dulu, dia minum dulu kopi, cemilan sama anggota keluarga gue yang lain. Dan itu pertama kali gue ngeliat lagi mukanya, postur badannya, dan ternyata yang dulunya menurut gue mateng gitu ya, bener-bener yang kayak dibilang tuh pas, cakep, yang ideal gitulah. Waktu kemarin gue lihat itu bener-bener kayak matengnya tuh nambah gitu ya. Memang sih kalau faktor nggak bisa kita bohongin gitu ya. Gue juga udah berkumis kayak gini gitu kan, apalagi dia gitu. Tapi yang makin gue gak hilang perasaan ke dia ketika pertama kali gue ngelihat dia lagi, itu badannya tetap berisi gitu loh. Itu yang gue suka. Dan rambutnya dengan ikal, terus dengan kumisnya juga, terus tetap dengan postur yang segitu-gitu aja gitu kan. Apalagi ketika dia ngobrol manis suaranya, pokoknya gue langsung kayak aduh, coba aja dia tahu kalau gue lagi di sini ya gitu kan. Terus tiba-tiba ada salah satu anggota keluarga gue kan langsung ke kamar katanya, ada paman tuh katanya mau ngampiri nggak? Gimana ya gitu, udah lama juga kan katanya gitu, karena mereka juga tahu sih kalau dia tuh salah satu paman yang memang deket sama gue gitu kan. Ya boleh deh, tapi nanti make sure ya buat supaya dia nggak bilang ke siapa-siapa gitu kan. Iya tenang aja katanya gitu kan. Terus ntar mereka atur lah gitu kan. Jadi pertemuan gue kayak apa. Yang jelas setelah dia ngopi, dia benerin dulu sesuatu yang mau dia benerin, sampai pada akhirnya gue nungguin sendiri gitu kan. Dan pada momennya gitu ya akhirnya dia kelar juga tuh, beberapa jam dia benerin something yang memang perlu dibenerin itu kan. Terus dia kembali lagi ngopi, dan pada akhirnya salah satu anggota keluarga gue bilang kalau misalnya gue ada di rumah dan ada di room katanya. Dan ketika gue denger percakapan itu, gue melihat banget tuh ekspresi dia dengan dari balik pintu ini. Dia kayak yang kaget gitu kan. Wah, masa katanya gitu kan. Iya katanya. Mana anaknya katanya gitu. Langsung gue dipanggil dong keluar, langsung gue keluar, sini katanya. Dan itu pertama kalinya gue buka pintu keluar dan melihat dia senyum, gue juga sama kayak salting, gue memerah mukanya. Terus dia kayak yang wih katanya udah gede, katanya udah dewasa, katanya udah pokoknya udah gimana gitu lah ya. Ya gimana kabarnya paman gitu kan, gue bilang gitu ya. Baik katanya, gue salaman gitu kan, jabat tangan. Tapi kok pas jabat tangan itu kayak gimana ya, kayak erat banget ya, kayak beda gitu loh. Dia erat, gue pun juga erat gitu loh guys. Jadi kayak gimana ya, jadi kayak punya sebuah makna lain gitu. Terus gue pun duduk, kita pun ngobrol bareng akhirnya. Sampai pada momen itu ya sudah tuh, kita pun bincang-bincang basa-basi lah gitu ya, basa-basi yang umum, karena memang gak mungkin ke hal-hal yang lain di sana karena ada anggota keluarga gue yang lain kan. Jadi gak enak kalau misalnya gue harus berbicara ke hal yang pribadi gitu loh guys. Makanya ketika ada kesempatan itu ya gue hanya ngobrol seala kadarnya aja gitu. Terus ada momen dimana
kita tuh ngobrolnya udah asik guys. Jadi salah satu anggota keluarga gue juga ada keperluan lain, dia mesti ke minimarket, dan juga anggota keluarga gue yang lain juga mesti ke dapur buat menyelesaikan pekerjaannya, because semuanya udah beres. Jadi ya udahlah, mungkin sekarang karena paman gue ada gue, jadi ada temennya gitu buat ngobrol, buat melepas rindu gitu kan. Nah pada akhirnya tinggal kita berdua tuh. Ketika kita berdua, langsung dong dia bisik-bisik kayak gini sama gue, kangen gak katanya sama paman, katanya gitu kan. Ya iya sih, gue bilang gitu kan. Terus dia langsung kayak senyum gitu kan, masa sih katanya. Iya, gue bilang gitu, sekarang kok beda ya katanya, udah besar, udah berkumis katanya gitu kan. Ya gimana dong, yang namanya udah berapa tahun yang lalu banget, udah lama banget gitu, udah jadul banget ya gitu. Iya sih katanya. Terus kamu pertama kali lihat paman lagi gimana? Ya sama aja sih, nggak ada perubahan gitu kan, cuma mungkin paman yang ngelihat aku berubah sekarang kayak gini gitu kan. Iya iya katanya, boleh lah katanya melepas kangen sedikit mah, katanya gitu kan. Hah? Ya ketika dia bilang kayak gitu, gue langsung berimajinasi lagi guys, karena pikiran gue, aduh ini udah bener-bener kayak sesuatu hal yang pasti bakalan ke arah itu gitu kan. Dimana gue nggak mungkin dong ketika do something tiba-tiba kayak kita berdua bagaimana gitu kan. Cuman ya waktu itu gue mikir gimana caranya ya gitu. Ya udah deh, nanti gini aja, kalau misalnya mau mah gitu kan, nanti paman pura-pura aja ikut sholat di sini gitu kan, nanti masuk kamar aku aja, terus tarik di kamar kita bisalah sedikit-sedikit gitu kan, gue bilang kayak gitu. Ya udah deh, yaudah kalau kayak gitu aku ke kamar duluan ya. Iya katanya. Gue masuk lah ke kamar, terus dia langsung habisin rokoknya, dan dia langsung ke dapur, dan dia langsung bilang kayak ikut dulu apa namanya di sini sholat katanya gitu kan. Oh ya udah katanya, boleh gitu kan, semuanya ngalir gitu aja, natural, tanpa ada something yang kayak curiga apa-apa gitu kan. Ya sudah tuh, setelah kelar dia ngambil wudhu, terus salah satu anggota keluarga gue bilang, sarungnya pinjam aja tuh katanya. Oh iya iya siap katanya gitu. Langsung dong, tanpa nunggu basa-basi, gue udah nungguin di sini. Dia pun akhirnya masuk, dan ya sudah tuh, dia langsung masuk. Setelah masuk, tanpa nunggu lama, tiba-tiba dia gini nih gitu kan. Gue nggak tahu lagi mau ngapain dia gitu ya, kok kayak gercep banget gitu. Ya sudah tuh, akhirnya gue melihat lagi sesuatu yang selama ini sudah lama nggak gue lihat secara langsung di depan mata gue. Dan ya sudah tuh, ketika keadaan dia seperti itu, dia tersenyum, dan gue pun juga sama, semakin berdegup kencang melihatnya gitu. Terjadilah hal pertama yang gue inginkan, yang mungkin bisa dibilang itu adalah momen pertama lagi gue sama dia, dan itu rasanya kayak bener-bener sangat beda. Bedanya gimana sih, karena mungkin sekarang gue sudah begitu sangat dewasa, jadi gue bisa sangat enjoynya tuh levelnya beda gitu. Ya sudah guys, setelah kayak gitu kita pun sangat terbilang lama, karena itu yang kita lakuin. Jadi kayak pemanasan begitulah ya. Itu sih yang pertama kalinya kita lakuin guys. Cukup lama ya, karena memang lebih ke pemanasan aja sih intinya. Kayak sama-sama melepas rindu gitu kan, kangen. Dan dengan kondisi kayak gitu, sampai pada akhirnya gue pun dibuat happy sama dia. Begitupun juga dia sama, kayak bener-bener melihat gue dengan sosok yang baru seperti ini, looknya gitu kan. Dia kayak kaget, kayak makin lagi dan lagi gitu kan. Begitupun gue juga udah lama juga gitu kan di sini juga, karena gue kesepian, jadi gue pun jadi kayak menemukan sosok di mana gue juga menemukan sesuatu hal yang bisa bikin gue happy gitu kan. Ya sudahlah, akhirnya kita berdua pun pemanasan gitu kan, sampai beberapa saat kemudian, karena nggak mungkin lama-lama juga kan, nanti pada curiga gitu kan, nggak enak. Lalu ya akhirnya dia pun menyuruh gue buat ngelakuin yang namanya itu, dan ya gue pun sangat dengan senang hati dong kan, udah lama juga kan gue nggak do something begitu sama dia. Ya sudah tuh, setelah kita apa namanya
happy ngelakuin bareng-bareng pemanasan, gue pun ngelakuin hal itu, dan itu rasanya bener-bener bikin gue bahagia banget, meskipun sekedar hanya seperti itu saja. Dan ternyata memang ketika gue ngelakuin pemanasan sampai akhirnya gue ini dia gitu tuh, ternyata udah bener-bener di posisi yang sangat udah nggak sabar lagi gitu. Makanya ketika gue ngelakuin itu sama dia karaoke gitu kan, ternyata emang gak lama juga, dan pada akhirnya dia pun akhirnya cepat sekali guys tuntasnya, entah kenapa gitu ya. Dan gue pun juga ikutan tuntas sebenarnya sih dengan cara yang gue lakuin sendiri gitu kan. Ya sudah tuh, dengan beberapa menit doang saja, nggak lama, karena juga takutnya memang terjadi hal yang kayak timbul rasa curiga nanti di luaran sana, gak enak juga. Jadi itu pertama kalinya gue kembali lagi merasakan hal yang pernah gue rasakan dulu sama dia. Nah setelah kayak gitu kelar tuh, ya sudah tuh, dia pun ya kembali seperti biasa ya gitu. Dia pamitan, kita kembali ke ruangan depan ngobrol lagi. Jadi ini kayak sebuah pembukaan buat gue gitu loh guys. Ntar nggak tahu kedepannya bakal seperti apa, karena ini bakal menjadi lembaran baru buat gue. Entah sampai kapan gue bakalan mungkin keep in touch sama dia di sini gitu kan. Mungkin kalau misalnya gue masih agak lama di sini, mungkin bakal ketemu lagi, atau mungkin nanti gue bakal pergi ke sebuah tempat atau ke sebuah kota, gue bakal terus kontak lagi. Yang jelas pertemuan pertama itu bener-bener berkesan banget buat gue. Terus kita ngobrol lagi di depan, terus ada anggota keluarga gue yang lain yang nyamperin juga, nimbrung lagi, dan pada akhirnya dia pun pamitan buat pulang karena udah kelamaan juga. Dia harus pulang karena nggak mungkin lama-lama. Ya sudah tuh, dia pun pulang, gue pun kembali ke posisi seperti semula sebagai anak introvert dengan perasaan yang luar biasa happy pada siang hari itu guys. Ya rasanya pokoknya bahagia banget sih. Sampai kayak gimana ya, jujur sih gue gak pernah kebayang aja gitu kan, karena gue emang gak pernah mikirin kok nanyain tentang keadaan dia kayak gimana, bagaimana gitu kan. Mungkin kalau gak kebetulan kayak kemarin, kayaknya gak ketemu lagi gitu kan. Dan itu memang sebuah kebetulan yang memang membuahkan hasil yang bikin gue bahagia pada akhirnya. Semoga kalian terhibur ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu gue pamit dulu ya. Next gue bakal share lagi video berikutnya atau tentang update gue barengan paman gue yang ini. Oke, makanya jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya. Gue pamit, see you next time and bye.